Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di seluruh tanah air dan semua yang mendengar yang melihat video singkat saya ini. Alhamdulillah, syukurillah, tabarakallah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk menghirup udara segar, memberi kita nafas sehingga kita sampai dengan hari ini. Sebentar lagi ada yang besok sudah mulai berpuasa dan ada beberapa elemen yang mengikuti instruksi pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia. Berpuasanya mungkin lusa karena hilalnya baru negara ini melihat. Terus ada yang sudah melihat hilalnya tadi maghrib. Tidak ada masalah. Dan selalu saja ada perbedaan sedikit antara 29 sampai 30 hari. Walau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa berpuasa yang sempurna itu adalah pada jumlah yang 30 hari. Tapi umumnya juga antara 29 dan 30 hari. Jangan diperdebatkan perbedaan itu. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sesuatu perkumpulan perbincangan yang mengarah kebaikan jika tidak menyebut selawat kepada Rasulullah, maka perbincangan perkumpulan itu akan seperti bangkai saja, tidak ada makna sama sekali. Saudaraku kaum muslimin muslimat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib itu. Jangan banyak kita beralasan berpuasa, kita yang lebih tahu dengan Allah. Allah Maha tahu. Kalau kita bilang kita sakit, kita bilang kita berhalangan, kita bilang kita berjalan jauh menjadi musafir, itu kita bisa mengarang, kita bisa mengukur, tapi kita tidak bisa menipu pada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 184, ayyaman ma'dudah. Di akhir ayat Allah mengatakan wantasimu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebenarnya puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mau. Bukan untuk saya, kata Allah. Kita menunjukkan nilai keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpuasa. Tapi di sisi lain yang adalah ada makna, ada manfaat kesehatan. Ibarat mesin, kita sudah berpuasa, kita sudah melakukan mengoperasikan mesin 11 bulan, maka ada mesin itu harus istirahat. Istirahatnya kapan? Di bulan puasa. Itu harus dalam tubuh ini memproses sebuah makanan, dia lebih teratur lagi, lebih agak istirahat di bulan puasa. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya pada video ini lebih kepada mau bicara soal kebiasaan orang Riau di beberapa daerah mungkin berbeda istilah, namanya mandi berlimau 1 hari sebelum Ramadan. Dan video ini sekalian menjawab beberapa pertanyaan sahabat-sahabat saya, rekan-rekan, adik-adik, terutama yang generasi muda yang berkata, Pak Rizal, kami ini selama ini ngikut aja nih, tak tahu dasarnya mandi berlimau ini apa. Karena kata bapak saya, mak saya, saudara saya, ini sudah nenek moyang kita dulu melakukan mandi berlimau. Saudaraku yang saya hormati Allah, saya sudah banyak bertanya kepada para ulama, pada ustaz, mereka semua pada satu kata, jumhur ulama mengatakan bahwa kebiasaan yang ada di beberapa daerah termasuk di Riau, mandi berlimau namanya 1 hari sebelum Ramadan, adalah hanya sebatas kebiasaan. Macam budaya biasa, budaya yang ada yang mensadikannya, ada tidak. Rame-rame jumpa teman di sungai, mandi dengan anak-anak. Di dalam Islam tidak ada syariat tentang membahas tentang mandi berlimau. Wajib tidak, sunat tidak, makruh tidak, haram. Di dalam konteks hati-hati. Apabila niat salah, itu menjadi syirik. Karena dalam Islam tidak ada mandi berlimau itu membersihkan kalbu. Rasulullah sudah mengajarkan dan memberi contoh, bersihkan hati kamu selama 2 bulan terakhir.
bulan untuk menyongsong bulan Ramadan, yaitu pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Banyak bersikir, banyak berpuasa sunnah, sehingga hati kita menjadi bersih. Salah satu indikator hati bersih menyambut Ramadan adalah sanggup tidak kita secara ikhlas, sebenarnya seikhlas-ikhlasnya memaafkan kesalahan orang lain. Sebesar apapun kesalahan itu, apapun penyebabnya, hanya kita yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila belum juga bersih, bukan dibersihkan dengan mandi berlimau. Mari kita bersihkan di saat bulan Ramadan. Sehingga apa? Di akhir Ramadan, masuk Idul Fitri, kita menjadi fitrah seperti anak. Itu maksudnya. Saya kembali kepada mandi berlimau. Silakan, tapi hati-hati yang membawa anak ke sungai, lihat air sungainya, kalau air sungainya keruh, jangan dipaksakan. Itu nanti pulang malah penyakit. Bagus dalam konteks jumpa ramai-ramai, silaturahmi, saling memaafkan. Kalau tak bersih air di sungai, jalan-jalan sajalah. Nanti di rumah mandinya. Mungkin airnya lebih bersih di air pam atau segala macam. Dan itu hanya sekedar tradisi saja. Bagi yang tidak mau melakukan, ya nggak apa-apa. Bagi yang mau melakukan, silakan, tapi jangan salah niat. Kalau salah niat, syirik. Niatnya hanya melestarikan budaya. Bukan ada perintah atau sunnah atau apapun yang menyangkut dengan perintah Islam. Tidak ada. Malah kita bicara hati-hati kalau pergi ke pinggir-pinggir sungai membawa anak-anak. Jangan sampai nanti berenang anak-anak tenggelam. Kita pun entah kemana-mana bicara dengan kawan-kawan. Itu yang saya dapat sampaikan, dan itu sudah clear duduk ada hukumnya, bahwa mandi berlimau tidak ada dalam akidah Islam. Mandi berlimau hanya sekedar tradisi yang mungkin sebagian besar melestarikannya. Silakan. Soal pembersihan rohani sudah saya sampaikan, apa yang sudah diajarkan Rasul. Soal pembersihan jasmani, kita sudah melakukan itu dari mandi pagi, subuh, dan malam. Ada yang kadang mandi sampai 3 kali sehari. Itu sudah luar biasa. Tubuh kita menjadi sehat. Dan kita berwudu minimal 5 kali. Itu bagian daripada pembersihan jasmani. Tidak cukup dengan mandi berlimau, itu jasmani kita. Beberapa hari selama 11 bulan ini mandinya kadang 1 hari sekali, kadang tak mandi, tiba-tiba mandi berlimau, mau bersih. Wah, saya pikir enggak. Bersih itu kalau kita mandi 2 kali sehari dan kita berwudu selama 5 kali dalam 1 hari. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk kerabat saya, untuk masyarakat semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para ulama, pada cendekiawan yang Islam, pada ustadz yang apabila perkataan saya ada kesalahan dalam konteks penyampaian, tapi dalam konteks makna mandi berlimau, saya insya Allah yakin bahwa apa yang saya ucapkan itulah yang saya dapatkan dari para ulama, dan tidak satu orang pun para ulama, para ustadz di negeri tercinta ini mempunyai perbedaan pendapat tentang apa itu mandi berlimau di dalam Islam. Silakan lakukan, tapi jangan salah niat dan jangan itu membuat resiko terhadap diri sendiri atau anak-anak saat kita beramai-ramai membawa mereka ke tempat-tempat keramaian di sungai-sungai dan segala macam. Dan itu nanti akan malah menjadi berbahaya. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.